Kami yang tergabung di Aliansi Pemuda Pemerhati Penegakan Hukum Nusa Tenggara Barat bersama ada dari beberapa NGO dan yang lainnya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa agenda kami hari ini terkait dengan Sejumlah tenaga kerja kesehatan atau nakes Puskesmas Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, bersama gabungan Aliansi Pemuda Pemerhati Penegakan Hukum NTB beserta NGO datangi Polres Lombok Tengah, Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Kedatangan mereka menuntut kepada kepolisian untuk segera memproses laporan para nakes yang sudah mereka laporkan sebelumnya ke pihak kepolisian Resor Lombok Tengah, beserta memberikan tambahan bukti ke pihak penyidik kepolisian sebagai alat bukti. kami tidak hanya soal mengkritik soal apa yang dilakukan dalam proses. Koordinator Pemuda Pemerhati Penegakan Hukum NTB, Apriyadi Abdi Negara menuntut penegakan hukum di Lombok Tengah supaya tidak pandang bulu. Dia meminta aparat penegak hukum untuk menindak Kepala Puskesmas Ganti terkait dugaan pemotongan dana kapitasi kepada para nakes di Puskesmas Ganti. Dia berharap supaya aparat penegak hukum bekerja secara profesional tanpa dipengaruhi orang lain. Selain itu, dia selaku Ketua Koordinator Aliansi Pemuda Pemerhati Penegakan Hukum NTB akan terus mengawal proses hukum terkait dugaan pemotongan dana kapitasi nakes oleh Kepala Puskesmas Ganti yang sudah dilaporkan oleh nakes sehingga mendapatkan keadilan. Terhadap teman-teman penyidik yang disampaikan oleh kawan-kawan tenaga kesehatan, sehingga kami akan tetap kawal agar muncul kepastian hukum ini, terutama soal kepastian hukum dan keadilan. Dan yang kedua, apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan hari ini pernah disampaikan sebelumnya, tetapi untuk membuktikan apa yang disampaikan, maka kami hadirkan kawan-kawan nakes. Kami tidak ingin hanya berbicara ini kata kawan nakes, tetapi pada dasarnya kawan nakes tidak berbicara seperti itu, supaya kita fair, terbuka. Sedangkan para nakes Puskesmas Ganti yang hadir saat itu menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Puskesmas Ganti. Mereka mengatakan bahwa menemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan mereka. Selain dugaan pemalsuan tanda tangan, mereka juga menemukan dugaan pemotongan dana kapitasi, di mana nakes yang S1 dalam daftar penerima anggaran berjumlah 891.000, namun yang diberikan hanya 500.000 saja. Mereka mengetahui hal tersebut setelah mereka mendapatkan data-data di inspektorat, kemudian berbeda dengan data yang ada di Puskesmas Ganti, ungkapnya. Mereka berharap kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini supaya mereka mendapatkan keadilan. Supaya kawan-kawan penyidik pun mendengarkan langsung dari tenaga kesehatan tersebut. Untuk teman-teman tenaga kesehatan, siapa yang Kemudian aktivis selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Suaka, lalu Tajir Syahroni menekankan kepada kepolisian untuk segera menindak pelaku kejahatan itu. Menurutnya, aroma penanganan kasus dugaan pemotongan dana kapitasi tidak jalan karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu, ada dari kekuasaan-kekuasaan dari Lombok Tengah, ada juga dari NGO, ungkapnya. Dari itu dia mengadvokasi para nakes Puskesmas Ganti untuk mencegah intervensi-intervensi. Dia akan memperjuangkan para nakes ini sampai mereka menemukan keadilan. Tajir Syahroni berharap supaya pelaku segera ditangkap, karena kejadian ini sudah berlangsung lama. Menurutnya kalau semakin lama ditangkap dia akan semakin leluasa untuk menindas teman-teman nakes. Hadir di sini dengan niat yang tulus, dengan nawaitu untuk beribadah, beramal soleh, membela yang lemah atas perlakuan zolim atasannya. Dan Pak Kadit yang hormati dan banggakan karena mau bersedia menemani teman-teman saudara-saudara kita yang sudah bertahun-tahun dizolimi oleh kampusnya, dan ini sudah dilaporkan. Hari ini sebenarnya saya
seringkali menghindari untuk terlalu sering berbicara atas situasi kezaliman atau ketidakadilan atau permainan-permainan penegakan hukum, karena wajah hukum kita masih sangat rusak. Tapi pada posisi hari ini saya mengikhlaskan waktu saya, pikiran saya dan tenaga saya untuk ikut hadir. Kenapa saya memilih hadir mendukung teman-teman ini? Karena aromanya sudah busuk. Aroma penanganannya sudah busuk karena ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Saya sudah identifikasi, ada dari kekuasaan di Lombok Tengah dan orang-orang yang katanya pernah jadi jagoan-jagoan, jadi NGO, jadi itu katanya mau main-main di kasus ini. Nah, saya masuk ini untuk mencegah terjadinya intervensi-intervensi terhadap pihak kepolisian. Intinya sebetulnya pagi ini kita nyatakan dukungan kepada penyidik Polres Lombok Tengah untuk segera menindak pelaku-pelaku kejahatan struktural. Bismillahirrahmanirrahim, kita dukung penuh. Saya Lalu Tajir Syahroni, pendiri Suaka dan sahabat bagi teman-teman nakes ini, menyatakan sepenuhnya. Kami percaya, kami dukung sepenuhnya penyidik Polres Lombok Tengah secara institusi dan kewenangan untuk melakukan penindakan. Jadi kehadiran kita hari ini untuk mendukung. Bismillahirrahmanirrahim, kita mendukung. Sementara ketua NGO lainnya yakni Hamzan Wadi menyebut bahwa modus operandi ini sudah jelas. Ada dugaan pemotongan, kemudian pemotongan itu sudah jelas korbannya. Jumlah potongannya juga sudah jelas, kata Hamzan Wadi. Mekanisme pemotongan itu jelas, yaitu dengan cara double administrasi. Satu yang mereka tanda tangani itu tidak terdaftar yang diterimanya, dan yang satu lagi dipaksa tanda tangan, itu sudah pungli. Ada unsur penyalahgunaan wewenang juga, katanya. Jadi begini Pak, modus operandinya ini kan sudah clear. Jadi ada dugaan pemotongan. Kemudian yang dipotong siapa jelas korbannya. Tahun berapa terjadi pemotongannya clear. Seperti apa mekanisme pemotongannya, yaitu dengan cara double akuntan atau double administrasi. Satu yang dia tanda tangani itu tidak terdaftar berapa jumlahnya. Kemudian satunya lagi disuruh dipaksa untuk tanda tangan. Ini clear, ini pungli kalau nggak salah. Ini bukan korupsi tetapi pungli, dan juga ada unsur dugaan penyalahgunaan wewenangnya. Jadi mohon maaf, saya bukan orang hukum. Mungkin kalau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 clear di sini Pak. Sementara itu, Ketua Suaka Lombok Tengah, Bustomi Taefuri mengapresiasi keberanian tenaga kesehatan tersebut dan mengajak kepolisian untuk memastikan tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada para nakes. Kaitan dengan keberanian teman-teman dari nakes untuk melaporkan soal ini ke Polres. Kaitan dengan itu, kebiasaan yang terjadi selama ini, teman-teman nakes dalam pikiran kami pasti akan dilakukan ada tindakan-tindakan yang akan menzalimi mereka nantinya setelah keluar dari gedung ini. Maka kami ingin ada kepastian baik Polres maupun kami sebagai pendamping teman-teman untuk bisa memastikan bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Dan kami melalui kesempatan ini pada teman-teman pers untuk memberikan bahwa jangan coba-coba untuk melakukan itu kepada teman-teman nakes, karena kami akan pasti mengambil langkah juga. Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Lombok Tengah, Ibda Iwayan Gede Sumarsana mengatakan bahwa dugaan pemotongan dana kapitasi yang telah dilaporkan tersebut pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap bendahara penerima dan pegawai lainnya. Selain itu,
Pihaknya sudah meminta dokumen pengelolaan dana kapitasi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan akan melakukan koordinasi dengan inspektorat. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi para tenaga kesehatan, ucapnya. Kemudian terkait dengan perkara dugaan pemotongan dana kapitasi, kemudian disampaikan tadi juga oleh rekan kita dari atas, ada dugaan manipulasi berupa pemalsuan tanda tangan di penerimaan dana kapitasi. Perlu saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang tenaga kesehatan. Jadi salah seorang diantaranya adalah bendahara penerimaan. Jadi salah seorang bendahara penerimaan sudah kita minta keterangan. Kemudian kami juga sudah melakukan permintaan dokumen Bapak dan Ibu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Nah terakhir yang di 2021 kami peroleh setelah dilakukan audit oleh inspektorat. Selanjutnya kami rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan dari unit tipikor adalah kami akan melakukan koordinasi dengan inspektorat terkait dengan adanya dugaan pemotongan dana kapitasi. Kemudian untuk selanjutnya pula kami akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi nakes yang lain, Pak, yang rata-rata memperoleh dana kapitasi kemudian diduga dilakukan pemotongan. Jadi jumlahnya kurang lebih tambahannya ada 123 nakes di sana, jadi dipotong 5 sisanya. Kalau diizinkan kami mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kami kalau ada waktu kami periksa di polsek saja, Pak. Jadi Bapak dan Ibu tidak terlalu jauh datang ke sini, kami berupaya jemput bola di polsek. Ya, jadi ketika kami akan ke sana, mungkin kami minta waktu sehari 10. Nanti setelah lengkap semua, kami akan tetap berkomunikasi kepada Bapak dan Ibu, terutama kepada saudara saya, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Kami mohon waktu.